Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar baik untuk kita semuanya. Dan kalian masih semangat mengikuti pembelajaran bersama saya, Uswatun Hasanah. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Nanti kalian bisa memahaminya melalui tayangan-tayangan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu adalah memahami hukum Archimedes, menjelaskan peristiwa terapung, melayang, tenggelam berdasarkan hukum Archimedes, dan yang ketiga adalah memahami penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apa kamu tahu bagaimana kapal selam dapat melayang, terapung, dan tenggelam? Silahkan kalian cari jawabannya. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan tadi, kalian bisa menyimak pemaparan saya sebagai berikut. Perhatikan gambar. Ada sebuah benda, ketika ditimbang di udara, beratnya 60 Newton. Ketika ditimbang di air, beratnya menjadi 45 Newton. Ternyata, ketika berat benda di air akan menjadi berkurang. Kenapa demikian? Karena setiap benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas. Berapa gaya ke atasnya? Gaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Atau secara matematis dirumuskan FA sama dengan WU dikurangi WA. Dengan FA adalah gaya ke atas oleh zat cair, WU berat benda di udara, WA adalah berat benda di dalam zat cair. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya sama dengan 40 Newton. Ketika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 30 Newton. Sehingga berdasarkan pemaparan tadi bahwa benda tersebut mendapatkan gaya ke atas sebesar 10 Newton. Ketika zat cair dimasukkan sebuah benda, maka zat cair tersebut akan didesak oleh benda tersebut. Berapa zat cair yang didesak oleh benda tersebut? Berat zat cair yang didesak oleh benda ternyata setelah ditimbang beratnya sama dengan 10 Newton. Jadi di sini ada persamaan gaya tekan ke atas dengan berat zat cair yang didesak. Sehingga oleh Archimedes, yaitu adalah seorang fisikawan yang menyelidiki besarnya gaya ke atas, menyimpulkan bahwa jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida, maka akan menerima gaya ke atas sebesar berat zat cair yang didesaknya. Atau secara matematis dirumuskan bahwa VA sama dengan V. VA adalah gaya ke atas, W adalah berat benda, yang mana W dirumuskan M kali G. M sendiri sama dengan Rho kali V, yaitu massa jenis kali volume benda. Sehingga gaya ke atas dirumuskan Rho kali G kali V. Dengan FA adalah gaya ke atas oleh zat cair dengan satuan Newton, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, V adalah volume zat cair yang didesak dengan satuan meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kita gunakan kedua rumus tadi untuk menyelesaikan contoh soal sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton.
Berapakah gaya ke atas yang menekan benda tersebut? Untuk menyelesaikan soal tadi, silahkan simak pembahasannya. Diketahui berat benda di udara disimbolkan dengan WU sama dengan 50 Newton. Berat benda di air disimbolkan dengan WA sama dengan 45 Newton. Pertanyaannya, berapakah gaya tekan ke atas? Atau ditanyakan FA. Untuk menyelesaikan soal tadi, kita gunakan rumus FA sama dengan WU dikurangi WA. Berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Berat benda di udara 50, berat benda di air 45. Sehingga gaya tekan ke atasnya sama dengan 5 Newton. Kemudian soal selanjutnya. Sebuah benda bervolume 0,4 meter kubik dimasukkan ke dalam air dengan posisi melayang. Hitunglah gaya apung yang dialami benda tersebut. Silahkan kita simak pembahasannya. Dari soal diketahui bahwa volume benda yang tercelup di dalam air disimbolkan dengan VB sama dengan 0,4 meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi disimbolkan dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya tekan ke atasnya? Untuk soal ini kita gunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali V. Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume. Sehingga gaya tekan ke atasnya sama dengan 1000 kali 10 kali 0,4. Sehingga diperoleh FA sama dengan 4000 Newton. Mudah kan? Dengan adanya gaya tekan ke atas ini dapat menyebabkan benda terapung. Benda terapung itu bagaimana? Benda terapung itu adalah benda yang bagiannya ada yang tercelup di dalam air, ada yang muncul di atas permukaan air. Benda akan terapung terjadi jika berat benda kurang gaya ke atas atau WU kurang dari FA. Syarat yang kedua, massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair atau Rho B kurang dari Rho C. Syarat selanjutnya adalah volume benda kurang dari volume zat cair atau VB kurang dari VC. Dengan adanya gaya ke atas juga, benda bisa melayang. Melayang itu bagaimana? Melayang itu adalah semua bagian benda tercelup di dalam zat cair, tetapi tidak berada di dasar air. Benda akan melayang terjadi dengan syarat berat benda sama dengan gaya ke atas atau WU sama dengan FA. Syarat yang kedua, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau Rho B sama dengan Rho C. Yang ketiga, volume benda sama dengan volume zat cair. Kemudian, benda juga bisa tenggelam. Tenggelam itu terjadi jika seluruh bagian benda tercelup di dalam air dan berada di dasar air. Kapan benda itu akan tenggelam? Benda akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atas atau WU lebih besar dari FA. Yang kedua, benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair atau Rho B lebih besar daripada Rho C. Benda akan tenggelam jika volume benda lebih besar dari volume zat cair atau VB lebih besar daripada VC. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip Archimedes yaitu adalah kapal selam, 2 kapal laut, 3 balon udara, 4 jembatan ponton,
5 hidrometer, dan 6 galangan kapal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah prinsip kerja dari kapal selam. Kapal selam itu dibuat untuk bisa melayang, bisa terapung, bisa tenggelam. Kenapa bisa demikian? Bagian badan kapal selam itu dibuat berongga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika dia tenggelam, maka badan kapal itu akan terisi penuh dengan air. Sedangkan ketika dia melayang, sebagian rongga yang ada di badan kapal akan terisi sebagian oleh air, sehingga massa jenis kapal sama dengan massa jenis air. Kemudian kapal selam akan terapung jika rongga yang ada di dalam badan kapal itu kosong atau berisi udara, sehingga massa jenis kapal kurang dari massa jenis air. Itulah adalah prinsip kerja dari kapal selam, sehingga kapal selam bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung. Demikian tadi pemaparan saya tentang hukum Archimedes. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat membantu kalian memahami prinsip dari hukum Archimedes. Saya akhiri, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.